Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang ide pokok dan gimana sih caranya untuk menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, mengapa sih soal ide pokok itu selalu dibahas atau selalu ada gitu ya dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan nanti ketika mau masuk ke perguruan tinggi juga ada tuh soal-soal tentang ide pokok. Emang sepenting itu ya mempelajari soal ide pokok? Iya, memang sepenting itu kita belajar ide pokok. Kenapa? Karena dengan belajar ide pokok, kalian akan belajar untuk menemukan informasi dengan mudah dalam suatu bacaan. Sehingga ketika memahami sebuah bacaan, kalian akan sangat mudah karena kalian sudah tahu apa ide pokoknya. Nah, dalam video ide pokok ini, kalian juga akan mempelajari apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain itu, kalian juga akan belajar tentang jenis-jenis pola pengembangan paragraf. Oke deh, langsung aja yuk kita belajar. Nah, ini adalah rute materi belajar untuk mencari atau menemukan ide pokok atau gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Pertama-tama, kita akan belajar dulu dari pengertian apa sih ide pokok atau gagasan pokok itu. Berikutnya, kita akan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas nih, biar nggak bingung untuk membedakan atau untuk mencari si kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang pola-pola pengembangan paragraf. Ada pola pengembangan paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran. Nah, yang terakhir baru kita akan belajar untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Di sini nanti saya akan menjelaskan tips-tipsnya gitu ya, gimana sih cara cepatnya untuk menemukan ide pokok atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Oke, kita akan mulai dari apa itu ide pokok atau apa itu gagasan pokok. Nah, jadi ide pokok itu adalah gagasan utama yang mendasari atau menjadi inti pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, jadi dalam satu paragraf itu pasti akan ada satu inti permasalahan gitu ya. Yang dibahas itu tentang apa sih? Nah, itu dia yang dinamakan dengan ide pokok. Nah, biasanya si ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Masih ingat nggak kalimat utama? Oke, coba kita ingat-ingat lagi ya. Nah, kalau ngomongin tentang kalimat utama, biasanya itu akan ada kalimat penjelas. Oke, kita ke kalimat utama dulu. Kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti pembahasan paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu kan biasanya tersusun dari beberapa kalimat nih. Nah, dari beberapa kalimat itu akan ada satu kalimat yang menjadi inti pembahasan gitu ya, atau inti permasalahan yang dibahas di paragraf itu. Nah, dari inti itu kemudian dijelasin lebih detail lagi nih di penjelasan kalimat penjelas. Nah, makanya kalimat penjelas itu dikatakan sebagai kalimat yang mendukung atau ngejelasin si kalimat utama. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang biar makin gak bingung gitu ya, gimana ya caranya untuk menemukan sebuah kalimat utama dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf, kita akan belajar tentang ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat utama, ciri-cirinya itu biasanya dia itu bersifat umum ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau kalimat utama itu sifatnya umum. Karena umum, berarti dia masih perlu dijelasin lebih detail, lebih khusus di dalam kalimat penjelas. Nah, makanya si kalimat penjelas ini sifatnya khusus. Oke, ciri yang kedua, kalimat utama itu biasanya dia bisa berdiri sendiri gitu. Sedangkan kalau kalimat penjelas dia nggak bisa berdiri sendiri karena kan dia sifatnya hanya menjelaskan si kalimat utama. Nah, berikutnya kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir kalau kalimat utamanya ada dua gitu. Nah, berikutnya yang keempat, kalimat utama itu ciri-cirinya biasanya dia juga berupa simpulan kalau letaknya dia di akhir. Kalau simpulan biasanya ditandai dengan konjungsi oleh karena itu ya, dengan demikian kayak gitu-gitu. Nah, terus ciri-ciri yang ketiga di dalam kalimat penjelas itu biasanya terdapat kata repetisi. Apa sih repetisi itu? Repetisi itu adalah kata-kata pengulangan
Jadi, dalam kalimat penjelas biasanya itu akan ada kata-kata yang diulang dari si kalimat utama. Dan ciri-ciri yang keempat, biasanya di dalam kalimat penjelas itu terdapat kata rujukan. Kata rujukan yang merujuk kemana? Ya pasti merujuk ke kalimat utama. Nah, jadi pola pengembangan paragraf seperti yang udah dibahas di awal tadi ada 3 macam. Ada deduktif, ada induktif, dan juga ada campuran. Nah, kalau paragraf deduktif itu letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi di sini nih letaknya. Nah, sedangkan kalau induktif itu letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, kalau campuran, letak kalimat utamanya itu bisa di awal dan bisa di akhir. Bisa di awal, bisa di akhir gitu ya kalau campuran. Nah, berarti dalam satu paragraf itu boleh ya ada 2 kalimat utama, bisa ditaruh di awal, bisa ditaruh di akhir. Tapi tetap ya, dalam satu paragraf itu hanya ada boleh 1 ide pokok aja yang dituangkan dalam 2 kalimat utama. Itu nggak apa-apa. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sekarang kita akan belajar gimana sih tips-tipsnya atau caranya untuk menemukan sebuah ide pokok dalam sebuah paragraf. Yuk, ikutin terus ya videonya. Nah, sekarang saatnya nih kita coba untuk mencari sebuah ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, untuk menemukan ide pokoknya, pertama kita harus cari dulu kalimat utama itu terdapat di mana sih. Nah, barulah kita bisa merumuskan gitu ya, merumuskan ide pokok atau hal apa sih yang dibahas di dalam paragraf ini. Oke, pertama, cara yang bisa kalian lakukan, baca aja dulu secara cepat gitu ya, isi paragraf yang ada di soal gitu misalnya. Nah, misalnya udah dibaca, kita coba untuk mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama ini kan biasanya terletak di awal dan di akhir. Oke, kita coba baca kalimat pertama dan terakhir dulu. Ya, kita cari kira-kira mana nih kalimat yang bisa berdiri sendiri sesuai nih dengan ciri-ciri kalimat utama. Ya, kita cari mana kalimat yang bisa berdiri sendiri. Oke, kita ke kalimat pertama dulu. Pemerintah lewat Kementerian Pertanian berniat menambah luas lahan sawah guna menciptakan ketahanan pangan nasional. Oke, intinya di sini pemerintah mau nambah lahan sawah gitu ya, biar ketahanan pangan nasionalnya tuh kuat. Oke, bisa dipahami nih. Coba kita ke kalimat terakhir. Oleh karenanya, diperlukan perencanaan yang matang, terutama menyangkut daerah di Indonesia yang layak untuk segera dibuka menjadi lahan pertanian baru. Oleh karenanya, oleh karena apa tuh? Nah, di sini ada nya ya. Nya ini kan sebuah rujukan gitu ya. Nah, berarti ini adalah ciri-ciri dari kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu kan punya, biasanya dia ditandai dengan kata-kata yang merujuk gitu ya ke kalimat utama. Nah, berarti si kalimat terakhir ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Berarti udah ketemu nih, kayaknya kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Oke, coba kita buktiin lagi ya dengan ciri-ciri yang berikutnya. Kita baca paragraf berikutnya. Kalau misalnya kita baca kalimat berikutnya. Kalau misalnya kalimat berikutnya ini dia itu mendukung kalimat pertama, berarti dia termasuk kalimat penjelas. Coba kita baca. Hal ini dirasa penting karena banyak lahan pertanian yang mengalami alih fungsi. Wah, cocok nih. Ternyata kalimat kedua ini masih mendukung ya, mendukung si kalimat utama. Di kalimat utama kan dijelasin kalau pemerintah itu perlu menambah luas lahan sawah. Terus di sini tuh dijelasin kenapa sih kok penting gitu ya, karena banyak lahan-lahan yang mengalami alih fungsi. Nah, berarti kalimat yang kedua termasuk kalimat penjelas. Di sini juga ada kata ini. Ini itu adalah kata apa? Kata rujukan, sesuai nih dengan ciri-ciri kalimat penjelas. Ya, hal ini gitu. Hal ini dia merujuk kemana? Merujuk ke ini, penambahan luas lahan sawah gitu. Berarti ini merujuk pada kalimat utama. Udah cocok nih, ini sebagai kalimat penjelas. Oke, saya tandai dulu ya. Ini KP, penjelas. Terus kita ke kalimat yang ketiga. Ketahanan pangan ini dirasa mendesak untuk segera dilakukan
karena krisis yang melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia akibat pandemi COVID-19. Oke, di sini ada yang namanya pengulangan kata. Kata apa? Ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini diulang dari mana? Diulang dari kalimat yang pertama. Nah, berarti kalimat yang ketiga ini termasuk kalimat penjelas juga, karena dia mengandung apa? Kata repetisi atau pengulangan. Berarti jelas nih, dia juga kalimat penjelas. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Dan juga, selain itu kalimat yang ketiga ini, dia juga masih mendukung gitu ya, masih mendukung kalimat pertama ini. Terus yang terakhir, oleh karenanya diperlukan perencanaan yang matang. Nah, nyanya ini juga termasuk rujukan. Rujukan yang merujuk kemana? Merujuk ke kalimat pertama. Oleh karenanya, karena alasan-alasan tersebut, maka diperlukan perencanaan yang matang. Kalimat ketiga ini juga, kalimat keempat ini juga masih mendukung ya, masih mendukung kalimat pertama. Berarti ini juga kalimat penjelas. Nah, udah ketemu nih. Berarti kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Nah, ini nih. Oke, berarti kalau udah ketemu kalimat utama, kita bisa menyimpulkan apa ide pokoknya. Berarti ide pokoknya adalah perencanaan pemerintah untuk menambah luas lahan sawah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, jadi udah jelas ya tadi ya, dari pejaan ini ternyata kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf ya, karena dia itu dapat berdiri sendiri. Dan kalimat kedua, ketiga, keempat itu adalah kalimat penjelasnya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri ya, dan dia sifatnya menjelaskan si kalimat pertama ini aja. Oke, dan ciri-cirinya di dalam paragraf kedua, 3 dan 4 itu terdapat kata rujukan, dan terdapat kata pengulangan, dan terdapat kata rujukan lagi gitu. Nah, berarti nih kalau misalnya si kalimat utamanya ada di awal, berarti kita bisa menyimpulkan jenis paragraf ini adalah jenis paragraf apa? Iya, betul, jenis paragraf deduktif. Oke, sip. Wah, udah selesai nih belajarnya. Gimana? Udah gak bingung lagi kan? Gimana caranya untuk mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Oke, kita review sebentar ya. Jadi kalian kan tadi udah belajar apa itu ide pokok, terus kalimat utama, dan kalimat penjelas beserta ciri-cirinya. Terus kalian juga udah belajar tentang pola-pola pengembangan paragraf. Oke, sampai di sini ya videonya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.